Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan satu materi pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini peserta didik diharapkan mampu dapat menulis gagasan, kemudian pikiran sebagai teks prosedur. Yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu apa itu teks prosedur. Di sini dijelaskan bahwa teks prosedur adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu. Teks prosedur juga digunakan sebagai suatu arahan. Jadi secara garis besarnya teks prosedur itu di dalamnya berisi sebuah langkah di mana itu memudahkan kita dalam melakukan sebuah proses. Selanjutnya adalah tujuan dari teks prosedur adalah memberikan kita satu petunjuk. Teks prosedur ini adalah satu yang memang di dalamnya itu berisi tentang langkah-langkah. Nah, tujuan dari teks prosedur untuk memberikan kita petunjuk bagaimana kita melakukan sebuah proses. Apalagi mungkin ketika suatu pekerjaan misalnya kita tidak mengetahui bagaimana cara membuatnya. Katakanlah misalnya kita ingin membuat satu jus mangga, katakanlah seperti itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara kita membuat jus mangga itu yang benar, sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang kita perlukan dalam proses itu adalah bagaimana kita melihat langkah-langkah dalam membuat jus mangga itu sendiri. Jadi jelas bahwa teks prosedur itu tujuannya hanya satu, mengarahkan kita agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak hanya ada 4 struktur yang tersusun dalamnya adalah tentang tujuan. Yang kedua adalah material. Tujuan itu apa? Tujuan adalah menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua adalah tentang material, merupakan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Nah, bahan-bahan itulah yang kemudian akan sebagai material dalam sebuah teks prosedur. Bagian 3 langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini terdapat 9 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu informatif, yang kemudian yaitu berisi tentang langkah-langkah seperti yang terdapat pada struktur teks prosedur tadi, yaitu langkah-langkah itu apa, yaitu berkaitan dengan proses atau kegiatan yang kita lakukan, yang kemudian dijelaskan secara terperinci. Kemudian yang keempat adalah bersifat objektif, yang kelima kalimat yang jelas, singkat dan logis. Tentunya ini bertujuan agar kita yang membaca, kita yang mengikuti teks prosedur itu kita tidak bertele-tele, artinya kita melihat itu dan kita mudah memahami langkah-langkah yang akan kita laksanakan. Kemudian yang keenam adalah terdapat langkah-langkah lanjutan beserta penjelasan. Ketujuh, menggunakan syarat atau pilihan bersifat aktual dan akurat. Yang ketiga adalah maksudnya yang ke-9 adalah bersifat jenis teks prosedur, di mana dari ketiga jenis teks prosedur ini juga ternyata memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri antara satu jenis teks prosedur dengan jenis teks prosedur yang lainnya. Kita melihat di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks, dan yang ketiga adalah tentang teks prosedur protokol. Cara membuat teks prosedur. Untuk membuat teks prosedur yang benar harus memuat struktur dan kaidah kebahasaan. Selain itu, untuk melihat langkah-langkahnya, kita bisa menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menentukan judul. Tujuan itu menginformasikan satu bagian yang akan kita capai nanti. Itu adalah tujuan dari apa yang kita buat. Berikutnya adalah alat dan bahan, dan adalah langkah-langkah.
Yang kelima adalah penutupan atau kesimpulan. Dalam kata lain juga dijelaskan tadi bahwa ini adalah penegasan ulang yang sifatnya opsional. Lihat tentang teks prosedur sederhana. Pada teks prosedur sederhana, prosedur atau tahapan yang bisa dilakukan hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Proses dan langkah-langkah yang dijelaskan pada jenis teks prosedur sederhana tidak begitu rumit dan mudah dipahami. Di sini ada contoh membuat jus mangga. Yang pertama, disiapkan bahannya. Yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana alat-alatnya. Ini hanya sekedar contoh bagaimana kita melihat tentang teks prosedur sederhana itu. Ini adalah sambungan dari bahan tadi, yaitu di sini ada alat yang perlu kita persiapkan dalam membuat jus mangga. Bisa dilihat langsung pada layar yang ditampilkan pada pembelajaran kita pada kesempatan ini. Itu tentang cara membuat. Di sini cara membuatnya yaitu kupas mangga, dan kemudian masukkan irisan mangga pada blender, kemudian ditambahkan es batu dan bahan-bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian menutup blender dan hingga semuanya tercampur. Tuangkan jus mangga pada gelas dan bagian terakhir adalah jus siap dihidangkan atau dinikmati. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.